Kalau dengar kata utang, pasti negatif kan perspektifnya. Apalagi kalau yang utang itu pemerintah, langsung deh dicap tukang utang. Tapi sebenarnya utang Indonesia itu aman gak sih? Setiap pemerintahan memiliki program kerja untuk mensejahterakan warganya melalui APBN, seperti bangun infrastruktur, jalan tol, dan juga pelabuhan, pembiayaan pendidikan dan kesehatan, hingga subsidi lainnya juga. Secara umum, pemerintah juga menetapkan alokasi belanja negara pada 5 prioritas pembangunan yang ada. Dan semua itu butuh yang namanya uang. Tapi sayangnya, kas negara kita itu nggak cukup. Nah di sini nih, utang berperan guna mencapai target pembangunan. Gak hanya itu, ketika APBN lagi dipakai untuk menghadapi tekanan seperti pandemi saat ini, tentu akan banyak stimulus yang mengalir dan pastinya banyak uang yang dibutuhkan. Dan tentunya pasti butuh uang lebih banyak lagi demi menyelamatkan ekonomi dari tekanan si COVID-19. Dalam berutang pun, pemerintah itu nggak sembarang berutang loh. Karena pemerintah sangat berhati-hati dan juga terukur dalam berutang. Untuk penerbitan utang setiap tahunnya, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR dulu. Setelah disetujui DPR, penggunaannya pun juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Utang Indonesia masih aman gak sih? Undang-Undang Keuangan Negara Republik Indonesia mengatur soal rasio utang terhadap PDB. Tidak boleh lebih dari 60%. Saat ini rasio utang RI terhadap PDB masih berada di 40,51% terhadap PDB. Jumlah ini juga masih dalam batas wajar dan juga aman loh. Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia itu lebih rendah loh. Bahkan negara tetangga ada yang mencapai 150. Pada intinya, utang Indonesia masih aman. Dan yang terpenting, utang tidak digunakan untuk foya-foya, tapi dimanfaatkan untuk pembangunan yang produktif. Jadi, jangan khawatir, utang Indonesia masih aman.